Dewan Energi Nasional meminta pemerintah untuk menghentikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia karena hingga saat ini tidak ada lagi alasan rasional untuk membangun PLTN di Indonesia. Polemik atas rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir kembali mengemuka setelah Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN mengumumkan hasil survei dukungan masyarakat yang meningkat menjadi 75% per akhir tahun 2015. Namun Dewan Energi Nasional mempertanyakan hasil survei tersebut dan meminta semua pihak menghentikan rencana tersebut. Menurut anggota Dewan Energi Nasional Rinaldi Dalimi, tidak ada lagi alasan rasional untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Menurut Rinaldi, tidak ada wilayah Indonesia yang aman untuk PLTN karena semua wilayah rawan gempa. Di sisi lain, Indonesia tidak memiliki bahan uranium sehingga harus diimpor dengan biaya mahal. Gempa itu adalah ancaman dari teknologi nuklir untuk retak, pecah, dan sebagainya. Teknologi nuklir ini sebenarnya sudah aman apabila dia berada di daerah yang tidak dinamis. Diletakkan di suatu daerah, tidak ada gempa, aman di situ, sebenarnya tidak ada masalah nuklir. Tapi teknologi nuklir ini, PLTN ini, selama ini kecelakaan yang terjadi adalah karena bencana alam, karena kesalahan operasi, dan karena kesalahan desain. Jadi bukan karena teknologi nuklirnya. Nah, ketiga-tiganya ini ada kemungkinan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, hampir tidak ada lagi tempat di Indonesia ini yang aman untuk pembangunan PLTN. Sementara pengamat energi Fabi Tumiwa menilai teknologi nuklir adalah teknologi yang sangat mahal dan berisiko dan tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan pasokan listrik saat ini. Karena masa konstruksi PLTN generasi 3+ membutuhkan waktu 10 tahun lebih. Dan sebelum memasuki fase tersebut, teknologi PLTN juga harus direview selama 5-8 tahun dengan investasi sekitar $1 miliar hanya untuk mengantongi lisensi teknologi PLTN. Nah, saya melihat ini tidak bisa dijadikan PLTN itu belum bisa menjadi solusi dari penyediaan listrik kita pada saat ini. Apalagi persoalan listrik kita saat ini adalah kekurangan pasokan listrik. Kekurangan pasokan listrik ya harus dipenuhi dengan cara membangun pembangkit listrik. Membangun pembangkit listrik ya yang bisa dengan cepat menyediakan listrik bagi masyarakat kan. Karena pertumbuhan listrik kita setiap tahun itu antara kira-kira 6-7%. Nah, itu. Untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik, Dewan Energi Nasional maupun Institute for Essential Service Reform menawarkan solusi pengembangan energi baru terbarukan yang harus dilakukan secara masif. Karena sejauh ini, sebanyak 6.000 pulau masih membutuhkan listrik. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.